Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat, sampai puncak daripada kenikmatan yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Beliaulah sosok yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya seorang pemuda merupakan harapan daripada bangsa. Pemuda ini adalah generasi berikutnya yang akan memimpin daripada negara ini. Maka seperti apa sebuah bangsa, seperti apa sebuah negara, bisa kita lihat daripada pemudanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, ya ma'asyara sabab i'lamu anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakunna fala i'tibara bi hayati. Wahai para pemuda, ketahuilah oleh kalian semua, demi Allah, hendaknya kehidupan masa muda itu diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Dan andai kata kedua hal tersebut tidak terdapat di dalam diri seorang pemuda, maka sia-sia daripada masa mudanya. Maka sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan daripada bangsa, yang akan menjadi pemimpin nantinya, maka harus diberikan keilmuan dan ketakwaan. Bukankah ada satu kalimat bahwasanya ajarkan anak-anakmu, adibu auladakum, diajarkan anak-anak kita ini karena kehidupan mereka ini nantinya akan berbeda daripada kehidupan kita. Zaman mereka tidak sama dengan zaman kita. Jadi kehidupan anak-anak sekarang tidak sama dengan kehidupan kita. Jadi ajarkan anak-anak kita dengan betul supaya menjadi pemuda yang baik. Karena apa? Karena mereka hidup tidak sama dengan zaman kita. Ketika kita dulu kecil, atau katakan zaman dahulu, ketika saya butuh dengan seseorang, maka saya harus datang ke rumahnya. Ketika saya datang ke rumahnya, masih makan waktu. Maka seiring perjalanan waktu, tidak hanya ke rumahnya, tapi kita bisa ketika itu harus berjalan kaki. Perkembangan teknologi menjadikan kita bisa berjalan menggunakan sepeda. Mungkin dengan sepeda masih terasa capek, seiring perkembangan lagi dengan sepeda motor. Mungkin masih kehujanan dan kepanasan, seiring perjalanan lagi dengan mobil. Inilah seperti itu. Maka di zaman yang serba cepat seperti ini, di zaman milenial seperti ini, makanya hendaknya seorang pemuda dikenalkan ketakwaan, dikenalkan kepada sosok yang akan menjadi idola mereka. Maka sungguh sangat disayangkan ketika seorang pemuda, dia ketika sebagai seorang pemuda tersebut mengidolakan sosok atau sosok tersebut yang diidolakan bukan sesuatu sosok, bukan sosok yang mana sosok tersebut akan membawa pada kebaikan. Kita memiliki sosok, kita memiliki idola, yang mana idola kita harusnya adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak muda kita, para pemuda kita, hendaknya kita kenalkan dengan Nabi Agung Muhammad. Hendaknya kita fahamkan mereka siapa Nabi Agung Muhammad.
Maka beraneka macam metodologi cara agar supaya pemuda ini jangan dijauhkan dari nabinya, jangan dijauhkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seorang anak muda dijauhkan dari Nabi Agung Muhammad, maka mereka bukan hanya andai kata memiliki ilmu pun, ilmunya bisa nggak manfaat dan jauh daripada ketakwaan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan ketakwaan? Maka paling tidak harus ada sosok idola kita, yaitu idola kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika kita mengidolakan seseorang, bukankah kita mencintai sesuatu hal? Dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Bukankah barang siapa yang mana orang tersebut mencintai sesuatu hal, maka daripada yang dicintai tersebut akan senantiasa disebut. Ketika kita mencintai seseorang, orang tersebut akan kita selalu sebut namanya. Kita senantiasa sebut orang tersebut. Dan ketika kita sebut lebih-lebih ketika kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka paling tidak ketika rasa cinta ada, muncul rasa tersebut, maka hendaknya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita orang beriman pun diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad. Yang mengajarkan kita untuk bersolawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak sama dengan solawat kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu satu wujud rahmat, kasih sayang dan keridhaan Allah kepada Nabi Muhammad. Adapun para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan keberkahan untuk Nabi Agung Muhammad. Sementara ketika kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad, untuk menyambungkan kita, karena ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka segala sesuatunya akan kembali kepada diri kita. Kebaikan-kebaikan akan datang kepada diri kita. Maka sungguh ketika seorang anak dari kecil, bahkan ketika pemuda, mereka kita kenalkan Nabi Muhammad dengan senantiasa mereka untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sebagai salah satu wujud bukti kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang pemuda hendaknya senantiasa bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad. Karena dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, menumbuhkan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Dan ketika mahabbah muncul kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan mempelajari daripada sirah nabawi, akan mempelajari daripada kisah kehidupan daripada Nabi Muhammad, yang mana nanti akan mencoba meniru akhlak daripada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, Duhai engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang luhur, di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad, keagungan akhlak Nabi Muhammad, ini diberikan kesaksian ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan syahadatun ilahiyah, kesaksian yang paling tinggi karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu kesaksian yang sangat nyata, karena memang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layak dan pantas untuk diberikan pujian. Maka ketika kita memuji Nabi Agung Muhammad, kita memuji Nabi Muhammad, hakikatnya ketika kita memuji Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita mengikuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan pujian kepada Nabi Agung Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Agung Muhammad, yang mengetahui apa yang ada di dalam diri Nabi, yang ada di hati Nabi, yang ada di belakang Nabi, di sebelah kanan Nabi, sebelah kiri, yang maha mengetahui segala sesuatu itu, Allah memberikan pujian kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun hendaknya senantiasa memberikan pujian, hendaknya senantiasa kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad. Karena ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka hakikat daripada solawat tersebut akan kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Sering bacakan solawat. Untuk apapun solawat itu bagus. Untuk urusan dunia pun bisa, untuk lebih-lebih untuk urusan akhirat. Dan satu-satunya amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala dalam kondisi apapun, meskipun tidak berwudu, meskipun mungkin membacanya kita dengan sombong sekalipun, dengan beraneka macam, satu-satunya amal ibadah kita yang diterima adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita bersolawat, satu kali kita solawat, Allah berikan 10 rahmat kepada kita. Allah berikan 10 rahmat kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, maka insya Allah, andai kata kita bisa pertahankan kuat, maka tiada lain segala kebaikan, bahkan di ujung dari kehidupan kita pun kita akan berada dalam kondisi yang husnul khotimah. Pernah dikisahkan satu ketika ada seorang pemuda. Kisah ini terdapat di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat, karya daripada Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau, seorang pemuda ini, senantiasa membaca sholawat. Ketika beliau berada di Mekah, ketika itu seorang ulama besar, Imam Sufyan As-Tsauri, beliau berada di sana. Beliau menyaksikan ada seorang pemuda, yang pemuda ini senantiasa membaca sholawat. Ketika beraneka macam hal dia lakukan ini, dia baca sholawat. Dia melakukan ini, dia baca sholawat. Maka ditegur oleh Imam Sufyan As-Tsauri ketika itu, "Wahai anak muda, bukankah setiap hal ada bacaannya sendiri? Bukankah setiap ini ada bacaannya sendiri? Mana tasbihmu, mana tahlilmu? Sementara yang kau baca selalu sholawat, yang selalu kau baca sholawat, sholawat." Lalu beliau mengatakan, "Siapakah engkau gerangan sampai bertanya kepada saya?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Saya adalah Sufyan As-Tsauri." Maka pemuda tersebut mengatakan, "Kalau bukan karena engkau orang yang luar biasa bertanya kepada saya, maka saya tidak akan menjawab. Tapi karena kau yang bertanya, saya akan menjawab." Kenapa? Begitu cintanya saya bersolawat, begitu senangnya saya bersolawat. Karena pernah satu ketika saya bersama dengan orang tua saya. Satu ketika kita sedang berjalan dengan orang tua, ketika itu di Mekah, orang tua saya jatuh sakit dan sampai orang tua saya meninggal. Sesuatu yang sangat mengejutkan saya ketika orang tua saya meninggal tersebut, wajahnya berubah menjadi hitam legam. Saya bersedih dan saya gelisah. Kesedihan dan kegelisahan saya ini, saya berpikir bagaimana saya harus menyampaikan kepada orang lain ketika saya melihat wajah daripada ayah saya berubah menjadi hitam legam. Maka saya tutup waktu itu ayah saya dengan kain. Dalam kondisi kesedihan yang sangat luar biasa, dirundung kesedihan yang begitu luar biasa saat itu. Maka saking sedihnya saya dirundung kesedihan tersebut, saya tertidur di sebelah jenazah ayah saya. Ketika saya tertidur, di antara saya bermimpi atau tidak, ketika itu didatangin saya seseorang yang sangat bau wanginya sangat luar biasa, bersihnya luar biasa, yang saya belum pernah mencium wangian seperti itu. Lalu orang tersebut mendatangin saya dan melihat jenazah ayah saya, dan ketika itu ayah saya wajahnya diusap, dan setelah diusap wajah ayah saya yang tadinya hitam legam tersebut berubah menjadi warna yang sangat cerah, menjadi putih, bersih luar biasa. Lalu setelah itu
Orang itu berlalu begitu saja, saya sempat memegang kainnya, saya bertanya, siapakah gerangan engkau yang telah menghilangkan rasa gelisahku, rasa kesedihanku, yang telah menolong daripada ayahku yang tadinya wajahnya hitam legam berubah menjadi begitu bersih luar biasa. Lalu beliau mengatakan, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Ayahmu semasa hidupnya senantiasa melakukan beraneka macam hal, yaitu dengan hal nafsunya yang begitu luar biasa. Maka beliau berubah menjadi hitam legam seperti itu. Akan tetapi ayahmu senantiasa bersolawat kepada aku, dan ketika seseorang bersolawat kepada aku, maka aku akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka setelah itu orang anak muda ini tadi dia terbangun. Begitu beliau terbangun, beliau sadar. Setelah itu beliau coba lihat wajah daripada ayahnya, maka ayahnya ketika itu yang wajahnya tadinya hitam legam berubah menjadi putih begitu bersih. Beliau berbahagia dan beliau senang. Maka beliau mengatakan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, sejak saat itu maka memutuskan dirinya untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kepada sholawat, karena senangnya kepada sholawat, karena begitu rindunya kepada Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah. Karena satu bukti bahwa kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad, kecintaan kepada seseorang, maka orang tersebut akan senantiasa menyebut-nyebut namanya. Apalagi dengan seorang pemuda. Maka pemuda yang menjadi harapan bangsa ini jangan dijauhkan dari Nabi Muhammad. Karena jurang-jurang yang mana akan menjerumuskan anak muda dari pergaulan bebas yang namanya free sex, daripada narkoba, kenakalan anak-anak remaja, maka mereka membutuhkan satu sosok, yang mana sosok ini yaitu sosok yang akan menjadi idola mereka, yang mereka harapkan syafaatnya, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemuda, ketika seorang anak muda senantiasa melantunkan sholawat, bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad, insya Allah ini menjadi satu hal yang sangat baik dan akan menjadikan kebaikan untuk anak muda tersebut. Maka bukankah ketika kita mencintai seseorang, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Ketika seseorang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, anak muda bersolawat kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mempelajari sirah nabawi, mengikuti daripada apa yang Rasul kerjakan, berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh, untuk menghidupkan sunnah daripada Nabi Agung Muhammad, maka orang tersebut nantinya akan dikumpulkan yang dengan dia cintai. Dia cinta kepada Rasulullah, maka dikumpulkan dengan Rasulullah. Cinta kepada orang soleh, cinta kepada para aulia, para wali, cinta kepada para sahabat, cinta kepada Rasulullah, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Maka tiada lain, tiada jalan lain bahwa kita senantiasa untuk apa? Untuk menggemakkan sholawat dimanapun. Maka mari kita senantiasa ajak anak muda kita untuk senantiasa bersolawat, untuk menggemakkan sholawat dimanapun. Karena dengan sholawat, insya Allah segala urusan kita akan dipermudah, baik urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhirat. Karena ketika kita menghadap Allah Ta'ala, tiada lain ketika kita dalam kondisi di akhir daripada kehidupan kita, yang paling luar biasa ketika kita ditemani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi daripada seluruh langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk lidah kita tidak pernah lelah untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa membawa manfaat. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.